Iya, masih di cerita hati kita akan lanjutkan lagi. Boneka seperti apa sih yang diberikan oleh Rasulullah kepada putrinya? Silakan Ustadz. Ya, putrinya Abu Bakar namanya Aisyah radhiyallahu anha ketika masih kecil suka menangis kalau ditinggal bapaknya. Padahal bapaknya ada tugas dakwah bersama Rasulullah, maka Rasulullah membuat satu kuda-kudaan. Kuda-kudaan inilah yang menjadi landasan bahwa boneka itu boleh karena kaitannya untuk mainan. Ya nggak boleh kalau itu menjadi idol yang berfungsi untuk satu keyakinan. Yaitu boneka yang diperlakukan, patung yang diperlakukan sebagai antropomorfisme atau simbol ketuhanan. Setiap malam tertentu harus ada persembahan untuk dia, harus ada sesajen untuk dia, pakaiannya pun sebelum itu harus dicuci 7 kali, ini pun harus ada segala macam. Karena ada model personifikasi dari Tuhan. Mohon maaf, di ASEAN pernah terjadi ada orang yang mau sembahyang nggak jadi karena Tuhannya hilang. Iya, karena dia menuhankan patung, patungnya itu dicuri orang. Nah itu yang patung yang tidak boleh. Atau gambar-gambar sebagai personifikasi. Karena di dalam agama Islam jelas sekali orang tidak boleh ada mempersonifikasikan Tuhan atau membuat satu totem-totem atau membuat satu benda keramat. Ya, benda-benda keramat yang berkaitan untuk simbolisasi Tuhan. Kalau di rumah kita ada, katakanlah ada gambar orang, lukisan orang yang lengkap gitu, terus kemudian asal itu tidak berkaitan dengan satu keyakinan, silahkan saja. Jadi, walaupun ada juga yang tetap melarang, silahkan itu satu pendapat, tidak bisa dihapus pendapat yang lain. Karena kenyataannya tidak mungkin orang itu tidak menyimpan gambar hidup, karena pasti punya KTP. KTP harus ada fotonya, punya paspor ada fotonya. Foto keluarga. Foto keluarga itu diperlukan juga. Itu kalau sudah berkeluarga, mudah-mudahan segera laku Caca. Ya itu kan doa. Iya, amin doa, insyaallah. Mudah-mudahan tahun ini ya. Amin insyaallah. Tahun kemarin juga bilang tahun ini tahun ini juga. Amin. Pokoknya amin aja dulu. Maaf, Caca ada kepuasan apa sih yang Caca dapatkan ketika Caca membeli boneka ini atau kemudian diberi boneka ini gitu misalnya? Jadi gambar yang cantik tuh aku suka melihatnya gitu. Nah boneka ini kan perempuan cantik gitu, jadi aku suka aja. Dan karena udah maksudnya kayak saudara aku tahu, aku suka ini gitu. Jadi lama-lama dulu sih memang aku nyari banget Ustadz, jujur memang nyari gitu, nyari. Terus lama-lama orang-orang juga jadi karena tahu pergi kemana, Caca mau dibawain porselen nggak? Cuman biasanya yang nawarin porselen itu pasti harus niat banget. Karena bawa ini naik pesawat susah banget, harus di wrap up, pokoknya pasti harus niat banget gitu. Cuman lama-lama makin kesini kan makin banyak bonekanya, makin penuh. Terus lama-lama aku berpikir bahwa boneka ini kan nggak murah. Terus aku mikir, aduh udah kebanyakan buat apa juga ya gitu. Aku nggak mau jatuhnya jadi mubazir gitu, terlalu banyak. Jadi dengan yang aku punya sekarang, aku rasa sudah cukup, ya udah tinggal ditata buat keindahan aja gitu. Ada berapa boneka yang sudah dikoleksi? Mungkin hampir 35 sekian, belum termasuk yang kecil-kecil. Ada kebiasaan kah misalnya harus dibersihin, ada hari pembersihan, ada hari harus diapain, ada kayak gitu nggak sih dengan memiliki koleksi itu menjadi terbebani atau ada tanggung jawab lebih gitu? Ada jadi tanggung jawab lebih, makanya itu yang membuat aku juga menjadi untuk udah deh apa yang aku punya aku rawat aja, aku nggak mau nambah lagi jumlahnya gitu. Karena kalau semakin banyak perawatannya kan juga harus semakin intensif lagi gitu. Dan ini mungkin aku di rumah ada asisten rumah tangga yang ngebantuin aku gitu, tapi tetap harus aku yang naruhin satu-satu karena kalau enggak kan bisa pecah gitu mereka gitu. Jadi memang ya ada perawatannya khusus, memang ada. Paling mahal kalau boleh tahu kisaran berapa? Ini si Angelica ini, makanya ini kesayangan aku. Berapa? Lebih dari 5 juta? Lebih. Di bawah 10 juta atau lebih dari 10 juta? Lebih dari 10 juta? Lebih dari 20 juta? More or less. Oh my God. Berarti Masya dengan Allah. biaya hidupnya Akbar masih jauh ya. Berbicara tentang boros, itu kan relatif ya Ustadz ya. Bagi mereka yang memang ternyata mampu untuk membeli sesuatu karena kehidupan mereka sudah lebih dari cukup, ya paling barangkali 20 juta adalah bukan suatu hal yang boros begitu. Iya, asal juga bagaimana, yang lain juga dipenuhi. Hak lain dipenuhi. Artinya jangan sampai untuk boneka sekian tapi sedekah terlalu kikir. Itu nggak boleh. Artinya kalau mobilnya mobil sport apa nggak boleh. Mobil mewah boleh, tetapi jangan lupa infak zakat sedekahnya juga, mereka juga harus jangan menggenggamkan tangan kata Nabi. Jadi tangannya itu mudah untuk memberi, karena itu bagian dari keseimbangan.
Baik. Aneh kan kalau kita itu mengkoleksi puluhan juta, sementara ada orang minta kekurangan makan aja, wah nggak ada yang kecil. Jadi seolah-olah kalau ngasih harus yang kecil. Kalau saya meminta yang satu ini insya Allah mulia nih. Karena saya meminta kepada pemirsa yang hadir di sini untuk bisa menceritakan kisah hatinya. Silakan Akbar. Mau nanya nih, ini kolektor apa nih? Kolektor jangkrik nih Pak Ustadz. Nih, mau apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian. Rian. Saya mau nanya nih Pak Ustadz, saya punya cewek. Dia punya hobinya cewek. suka Oh kamu punya beli tas. pacar? Hebat Alhamdulillah. banget. Hobinya suka beli tas dan tas itu sekarang kebanyakan. Nah sekarang itu tasnya nggak kepake, hanya untuk pajangan aja. Nah itu kan mubazir Pak Ustadz. Betul. Nah saya mau tanya gimana cara menasihatinya agar sifat mubazirnya itu bisa hilang. Terima kasih Pak Ustadz. Pertama memang orang itu boleh karena memang kenyataannya bagi seorang wanita kadang-kadang perlu modis itu berkaitan dengan warna tas, dengan warna baju, dengan warna sepatu. Memang harus matching. Jangan sampai tas itu sampai merah, kuning, hijau kayak kampanye 6 partai ya jangan, itu semuanya. Yang kedua, kalau memang begitu boleh mengkoleksi tapi jangan berlebihan. Ukurannya seberapa? Ukurannya seberapa yang akan dipakai. Ketika kalau bisa pertumbuhan 0. Kalau memang kapasitasnya sudah ada, misalnya sudah punya merah, beli lagi yang merah, merah yang tadi itu disedekahkan. Sedekah tas itu jangan sampai karena itu nanti jadi salah kalau itu jadi gaya hidup. Karena tas-tas bermerek pun sekarang direntalkan. Orang mau ke pesta itu rental, itu nanti jadi show off itu bagian dari ria. Kan beda wanita yang punya cincin saja kalau ngomong kan gini-gini kan itu. Iya gimana kabarnya, oh luar biasa, oh namanya Caca itu luar biasa segala macam gitu. Padahal palsu Ustaz. Iya walaupun palsu aja digitu apalagi yang asli. Jadi berarti artinya yang harus diwaspadai adalah satu, efek perasaan itu ya. Perasaan satu, niatnya itu. Kedua, kalau memang itu diperlukan nggak ada masalah. Nah, tingkat keperluan itu adalah sesuai dengan kemampuan. Ya. Karena ada orang yang namanya konsumerisme atau hedonisme, ya mana sarofuhum matahum kata Nabi. Rusaknya zaman itu kalau orang bangganya dengan atribut dunia. Artinya mengukur orang itu sukses kaitannya dengan tasnya mahal, karena bonekanya banyak, karena mobilnya hebat. Keliru. Orang itu baik bukan karena atribut dunia, tetapi kalau dia mau mengerjakan yang akhirat. Oke, dia koleksinya bagus, tetapi banyak, tetapi sedekahnya juga banyak. Dia rajin beli tas, tapi rajin juga untuk pengajian, rajin juga untuk sholat, rajin juga untuk ibadah. Oke, dia memang punya mobil bagus, tetapi dia rajin untuk ibadah ke tanah suci misalnya. Nah itu menjadi perimbangan. Jangan sampai kita hanya atribut dunia, itulah yang jadi maladjustment. Orang sekarang ini, mohon maaf, terjadinya penyelewengan karena tadi, mosok saya sudah anggota Dewan 2 tahun, kok mobilnya masih itu-itu saja. Harusnya mobil saya, wah sekolah gratis, makan gratis. Belum 2 tahun. Belum 2 tahun aja sudah punya apa-apa, apalagi yang belum. Gitu. Oh sudah. Karena mungkin ya, itu Pak Ustadz, salah dalam mengartikan kunci sukses. Ya. Jadi kunci sukses kan orang dinilai sukses kalau sudah punya banyak kunci. Ya. Punya kunci rumah, punya kunci mobil, punya kunci itu juga, betul. Nah itu kunci sukses. Ya tambah satu harusnya ada kunci surga. Itu jadi berimbang ya Ustadz ya. Karena Pak Ustadz kayaknya soalnya sampai sekarang orang nggak ada yang tahu ya jalan menuju surga tuh lewat mana, nggak ada yang tahu ya. Iya, lewatnya banyak, lewat sedekah, lewat bacaan, lewat ibadah. Tapi nggak ada di GPS kan itu Pak Ustadz? Oh ada sih GPS-nya Quran sama hadis. Jadi kalau dibaca itu ada juga. Tapi prinsipnya bahwa koleksi itu nanti menjadi tidak boleh kalau satu perlakuan. Tadi mau saya tanya, ketika mau nyuci ada ritual khusus apa enggak? Oh enggak ada keyakinan khusus enggak? Karena kalau itu harus di malam Jumat Kliwon, harus dengan bunga apalagi segala macam itu dengan air 7. Enggak ada. Didatangkan dari luar negeri segala macam gitu, itu. Nah, itu juga jadi cuman salah. Aku gini, tadi kan Pak Ustadz bilang kan memang sebenarnya aku tahu kalau misalkan di Muslim. Nah, ini juga salah satu yang bikin aku jadi sekarang agak ngerem udah nggak beli lagi gitu loh Pak Ustadz. Tapi apa yang udah ada ya sudah aku simpen aja gitu. Karena memang kalau di Islam kan memang kalau bisa sih tidak disarankan di rumah itu ada patung. Nah, ini kan bentuknya manusia banget ini Pak Ustadz. Pak Ustadz nanti dijawab ya. Setelah yang satu ini kami akan kembali dengan jawaban dari Pak Ustadz Wijayanto. Tetap bersama kami di Cerita Hati.